Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu Ibu ingin absen dan sekalian juga untuk ketua kelas pimpin doa. Coba Nak Syifa maju ke depan untuk pimpin doa. Teman, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masya Allah. Terima kasih anak. Ya, Ibu ingin absen dulu ya. Ya, Bu. Eka Febriani Kuharia, hadir Ibu. Putri Belusi, Hadir, Bu. Minda Budani, hadir Ibu. Parsha, Hadir, Bu. Sidna Mimba, Hadir, Bu. Sifara Mibahalwan, Hadir, Bu. Koderina, Hadir, Bu. semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Atau ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, kita masuk kepada materi pembahasan pertama terkait dengan langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah apa itu setelah berhijrah? Ayo, siapa yang tahu? Sudah tahu? Ya. Oh, sini Ibu kasih tahu ya. Langkah pertama Nabi Muhammad hijrah di Madinah yaitu beliau membangun masjid apa namanya itu? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Kuba itu merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Kenapa sih sampai Nabi Muhammad membangun masjid Kuba? Siapa yang tahu alasannya kenapa sampai Nabi Muhammad itu membangun masjid Kuba? Ya, silakan Pak. Karena membangun masjid itu bukan cuma sekedar untuk beribadah, tapi dilakukan juga bisa dalam rangka politik ataupun bermusyawarah. Ya, benar sekali, Masya Allah. Nah, jadi kenapa sampai masjid dibangun? Karena masjid itu memiliki fungsi yang banyak. Tempat orang untuk belajar, tempat orang untuk sholat, tempat orang untuk musyawarah, untuk membahas politik dan kondisi-kondisi masyarakat di Madinah pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu langkah awalnya orang masjid. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Ansor. Ya, benar sekali. Ya, kaum Ansor itu dari mana? Dari Madinah. Madinah, benar sekali. Nah, siapa yang namanya? Putri ya. Iya, benar sekali. Iya, sekali ya. Sudah belajar ya dari malam? Sudah. Ya, Masya Allah. Jadi Muhammad setelah membangun masjid, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu kaum dari mana? Mekah. Benar sekali. Tepuk tangan. Yang kedua, kaum Muhajirin dari Mekah, kemudian kaum Ansor yang memang ada di Madinah. Jadi cara mempersaudarakannya yang pertama yaitu dengan cara memperkenalkan dulu. Kan kalau tidak kenal maka harus ta'aruf. Saling mengenal dengan cara mensapa dan memperkenalkan diri. Kemudian Nabi Muhammad cara mempersaudarakannya itu yang kedua yaitu dengan cara menikahkan antara kaum Ansor dan kaum
memperkuat persaudaraan antara kedua kaum. Ya, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga dan tahu tidak? Tidak. Mari ibu catat dulu ya di papan tulis biar nanti kalian ikut catat juga supaya bisa dipelajari di rumah. Iya. Kemudian berikutnya yaitu dengan cara memperkuat perdagangan memperkuat ekonomi di Madinah. Nah, jadi langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah yaitu memperkuat ekonomi di Madinah. Memperkuatnya yaitu dengan cara yang pertama melakukan konsolidasi dengan negara-negara lain, kemudian dengan cara melakukan kerjasama. Bentar ya. Ya, Bu. Kemudian ada juga upaya-upaya yang dilakukan Nabi ini untuk kira-kira membangun ekonomi di masyarakat Madinah. Nah, langkah yang berikutnya lagi yaitu dengan cara membuat piagam Madinah. Ada yang tahu tidak? Atau ada yang pernah dengar tentang piagam Madinah? Pernah. Apa itu piagam Madinah? Sudah tahu? Pernah dengar saja? Iya. Nah, piagam Madinah itu perjanjian antara kaum Muslim dan kaum Madinah itu. Nah, kurang tahu. Tapi itu piagam Madinah itu adalah perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslim di Madinah. Jadi ada perjanjian agar kiranya tidak ada bentrok antara kedua agama antara umat muslim dan kaum Quraisy. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Nabi yaitu dengan membangun perkembangan ekonomi masyarakat Madinah. Cara pertama yang dilakukan Nabi yaitu dengan cara bekerjasama dari kaum Ansor dengan bekerjasama antara kaum Ansor dan kaum Madinah. Misalkan kaum Ansor punya bahan pangan. Nah, kaum Muhajirin punya keahlian dalam mengelolanya. Jadi kedua belah pihak ini bekerjasama agar kiranya membangun ekonomi supaya keduanya mendapatkan keuntungan. Nah, keduanya ini bisa membangun perekonomian di masyarakat Madinah. Kemudian cara yang kedua yaitu Nabi Muhammad menganjurkan seseorang itu punya modal. Modal apa? Yaitu modal dalam modalnya itu kalau punya keahlian tersendiri. Jadi tiap manusia itu punya keahlian tersendiri. Mungkin keahliannya apa? Membawa motor dengan laju. Nah, itu keahliannya apa? Siva memiliki keahlian di bidang seni. Nah, kedua ini memiliki keahlian yang bisa dikembangkan menjadi profesi yang nanti akan mereka dapati. Modal Nabi Muhammad menganjurkan untuk mereka bekerja sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Jadi kalau memang tidak punya kelebihan terkait dengan mungkin seni, dengan penulis, nah maka masyarakat yang ada di Madinah itu disarankan untuk bekerja sebagai petani dan nelayan. Nah, yang berikutnya, cara yang berikutnya yang dilakukan oleh
ada ketimpangan kayak di Indonesia ini. Ya. Kemudian Ibu ingin membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi. Pertama, kalian berempat kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, nah sama Pasha dan ya. Kemudian yang keempat ini kelompok 3. Nah, kelompok 1 membahas terkait dengan mengapa sampai Nabi membangun Masjid Kuba. Kemudian kelompok 2, apa saja strategi yang dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Kemudian kelompok 3 membahas terkait dengan bagaimana upaya Nabi dalam membangun perekonomian di Madinah. Ibu kasih waktu berapa menit? 3 menit atau 5 menit? 5? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mencari jawabannya untuk berdiskusi. Setelah itu silakan perwakilan dari tiap kelompok 2 orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu pakai timer ya biar tepat waktu. Ya, kelompok 1 sudah belum? Oke. Ya, mohon perhatiannya semuanya. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan hasil daripada diskusinya. Ayo 2 orang maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Nah, Ira sama apa tadi? Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang kenapa Rasulullah membangun masjid duluan. Nah, alasan yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Masjid adalah tempat utama untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan membangun masjid duluan, umat Islam bisa berkumpul dan beribadah bersama secara teratur. Yang kedua, masjid sebagai pusat sosial dan komunitas. Di zaman Nabi, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Dengan masjid, umat bisa saling mengenal, berdiskusi, dan membangun ukhuwah persaudaraan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ketiga. Jadi yang ketiga, masjid sebagai simbol identitas dan kekuatan umat Islam. Setelah hijrah, umat Islam membutuhkan simbol fisik yang menunjukkan keberadaan dan kekuatan mereka di Madinah. Masjid menjadi pusat kebangkitan umat Islam di Kota Baru. Yang keempat, memudahkan penyebaran dakwah dan ajaran Islam. Masjid menjadi tempat Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Islam, menguatkan iman umat, dan memberikan bimbingan spiritual serta moral. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad membangun masjid terlebih dahulu karena masjid berperan sebagai pusat ibadah, tempat berkumpulnya umat, pusat pendidikan dan pengambilan keputusan, serta simbol kekuatan dan identitas umat Islam di Madinah. Dengan masjid, umat Islam bisa bersatu, beribadah bersama, dan memperkuat komunitas sejak awal hijrah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
musyawarah dan juga pusat kegiatan politik dan juga sosial. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan dari Mekah dengan penduduk asli Madinah atau disebut dengan kaum ansar untuk yaitu menghapus sekat sosial, membangun solidaritas umat dan menguatkan ekonomi antar umat Islam. Jadi untuk mempersaudarakan kaum muhajirin ini kan salah satu metode juga. Yang ketiga yaitu membuat piagam Madinah. Piagam ini adalah konstitusi pertama yang mengatur tentang, jadi ada beberapa isi dari piagam Madinah. Yang pertama itu hubungan antar umat Islam dan juga kaum kafir Quraisy dan juga hak dan kewajiban masing-masing kelompok, perlindungan terhadap warga negara Madinah, kebebasan beragama dan pembentukan negara berbasis hukum. Itu saja saya kembalikan. Saya serahkan kepada yang berikutnya strategi dakwah Nabi dengan hikmah dan padanan. Yang kelima, mengirim surat dan delegasi, yaitu Nabi mulai mengirim surat dakwah kepada raja-raja dan penguasa di luar Madinah seperti Raja Romawi, Raja Kisra atau Persia, Raja Najasri Habasyah sebagai langkah menyebarkan Islam secara luas. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok ketiga, Ibu persilakan untuk perwakilan kelompok 3 kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 kami akan membacakan hasil diskusi kami terkait dengan upaya Nabi dalam membangun perekonomian di Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai langkah atau strategi untuk membangun perekonomian di Madinah. Yang pertama, mendirikan pasar Islam. Rasulullah mendirikan pasar independen yang bebas dari praktik riba dan kecurangan. Yang kedua, menetapkan aturan ekonomi. Beliau menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan dalam perdagangan seperti larangan menimbang barang, kecurangan dalam takaran, dan monopoli. Yang ketiga, saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Ya, yang berikutnya yang ketiga membangun ukhuwah ekonomi. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin pendatang dari Mekah dan Ansar penduduk Madinah termasuk dalam aspek ekonomi. Mereka saling berbagi lahan, hasil pertanian dan peluang usaha. Dan yang terakhir, 4 mengelola pajak dan zakat. Beliau mengatur sistem zakat dan pajak seperti jizya dan kharaj untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu masyarakat miskin serta membiayai kebutuhan negara. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat ekonomi umat Islam, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang inklusif dan berkeadilan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi hasil dari kelompok 2 dan 3 dan semuanya mempunyai jawaban yang sangat bagus berkualitas. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum menutup, Ibu mau satu orang untuk memberikan kesimpulan. Tolong narasina bisa? Bisa? Kesimpulan yang Lutfi ketahui terkait dengan materi hari ini. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini, karena kita kan mempelajari proses bagaimana dakwah Nabi hijrah ke Madinah, sehingga kita tahu apa saja yang dilakukan oleh Nabi untuk melakukan dakwah tersebut. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, yaitu yang pertama membangun masjid, mempersaudarakan dua kaum dari yang berbeda-beda, akhirnya bersatu, dan juga melakukan perjanjian. Dan juga intinya disebut saya dengan itu saja. Itu saja. Masya Allah, terima kasih ya. Nah, jadi langkah awalnya yaitu kita membangun masjid, kemudian mempersaudarakan dua kaum, membuat dia ke Madinah dan juga membangun ekonomi masyarakat Madinah yang maju pada sejahtera supaya apa? Supaya mereka menjadi aman, damai, tentram dan senang.
paling penting dan yang paling utama yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian yaitu kalian harus berupaya untuk berubah, memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya, karena masa lalu tidak bisa kita ulang kembali, tetapi bisa kita ambil pelajaran sehingga kita menjadi orang yang mau mengupgrade diri